Ya, di segmen terakhir diskusi titik temu kita akan langsung saja. Mas Reno, bagaimana kira-kira secara garis besar peluang Ganjar Mahfud, tantangan yang menghadapi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo, kira-kira faktor Jokowi juga akan seperti apa secara keseluruhan? Secara keseluruhan ya, kalau kita mau ambil benang merahnya, karena Ganjar Mahfud itu pasangan yang menurut saya ya sesuai dengan kehendak zaman, artinya zaman akan memilih mereka berdua. Kemudian yang kedua dari sisi elektabilitas, ya belum ada sampai sekarang lembaga survei kredibel satupun yang menunjukkan bahwa pasangan yang resmi mendaftar nih ya, Anies Caimin mengungguli Ganjar, nggak ada satupun. Itu kita bicara konkret aja. Jadi artinya Anda melihat relevansinya lebih ada di Pak Ganjar dan Pak Prabowo gitu. Yes, kalau mendaftar. Ya. Kalau nanti di tengah jalan ada drama yang lain lagi, bonus. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kalaupun jadi mendaftar, kita bisa cek diferensiasinya. Pak Prabowo kita bisa katakan nggak mungkin ada program baru, karena sudah dipakai, ibarat motor ini sudah dipakai yang ke periode keempat, berarti udah berpanjang STNK 4 kali nih. Kalah terus. Itu asuransi naik, asuransi naik. Asuransinya naik. Perawatan juga naik. Iya. Otomatis. Nah, boros Pak bensinnya. Dari sisi itu kemungkinan kalau kita lihat ya, kalau pengen jadi dokter kan harus ada novelty katanya. Harus ada kebaruan. Nah, saya lihat penguat utama dari Ganjar Mahfud head to head dengan Pak Prabowo nanti dengan pasangannya entah Erick Thohir entah apa, karena masalah novelty-nya. Jadi mereka berdua akan memiliki banyak kebaruan dibanding dengan pasangan capres. Faktor Jokowi. Ya. Kalau faktor Pak Presiden Jokowi sampai saat ini bukannya kita sama-sama tahu KTA-nya masih PDI Perjuangan. Itu kita nggak bisa nafikan toh. Berarti. Nah, artinya sampai detik aja pudarin warna jadi kuning. Jadi gini Mas. Tapi sampai detik ini ya harus kita sampaikan. Nanti terakhir. Dia ini kelihatan betul pengamat yang bukan di Pak Prabowo. Iya. Jadi yang mengklaim-klaim selama ini Pak Jokowi dukung Prabowo itu semua pengamat politik atau konsultan politik yang sudah mendukung Pak Prabowo. Jujur aja itu. Hasan, apa itu juga klaim-klaim. Karena dia sudah bela Pak Prabowo kok. Ntar dia dengar loh. Mengondisikan semacam itu, kasihan juga sudah kalah Alphard 1 kan. Tapi lu jangan bilang-bilang, ini kita aja. Saya ngajak dia taruhan, takut dia hilang lagi. Tambah miskin nanti. Itu Reno Koconegoro, analis politik dari Sigmapi. Bung Arief Nurul Iman. Ya, saya kira kita masih menunggu siapa pasangan Pak Prabowo Subianto sehingga bisa melakukan. Kalau Anda sebagai pengamat ingin pertarungan yang paling berkualitas, maunya siapa? Kalau secara elektabilitas saya ajak Erick Thohir. Saya jadi Pak. Oh enggak. Gratisan. Konsultasi gratis ini Pak. Enggak boleh dong. Kontrak dulu Bos. Saya pengen pertunjukan yang paling gitu loh, paling seru. Kalau nggak seimbang kan nggak seru. Oh gitu ya? Iya, dia bilang Pak Erick Thohir, Mas Gibran nggak seimbang. Berarti Pak Anies sih nggak seimbang? Nah itu katanya kita tanya. Coba ya data survei kita. Oh survei, benar. Mas Anies tanpa berpasangan 20%. Berpasangan dengan Pak Muhaimin. Mas Ganjar dan Pak Prabowo saling mengejaran. Artinya ini 34, 35. Iya, 4, 35. Selisih ya 0, lah. Tapi kadang tinggi Mas Ganjar, kadang tinggi Pak Prabowo. Artinya cawapres menjadi menentukan dan pilihan Pak Mahfud MD saya kira akan menggenapi sisi elektoral Mas Ganjar yang selama ini kurang. Di terakhir Pak Ganjar berapa di Anda? 29,77%. Pak Prabowo 30. 30, sekian. Jadi kalau survei lagi hari ini bisa bergeser lagi. Bulan kemarin tinggi Mas Ganjar. Cuma kemarin belum diduetkan dengan Pak Mahfud MD. Ya makanya kalau hari ini disurvei bisa 24, 25. Mungkin naik. Ya, oke. Bahkan prediksi saya akibat naiknya pasangan Mas Ganjar Pak Mahfud itu pasti akan menurunkan pasangan Anies. Kateris Paribu sana ya. Jadi pasangan Anies Muhaimin ini memang agak kasihan. Pareto. Iya, Pareto kesini ketarik. 15-an gitu aja ya. Faktor Jokowi. Faktor Presiden Jokowi dalam Pilpres ini kalau salah satu lembaga survei saya sebut saja Litbang Kompas, endorsement Jokowi itu berpengaruh sekitar 15%. Artinya 15% dari sudah keambil semua dong. Iya, 15% dari pendukung Pilpres Jokowi kemarin berapa? Itu yang
bisa diarahkan, tetapi ini juga bisa jadi akan terjadi penurunan terus, sehingga pengaruh Jokowi ya tetap ada, tetapi secara elektoral saya kira pendukung-pendukung Pak Jokowi ini banyak yang kritis. Ada di mana? Pengaruhnya ada di mana? Gimana? Pengaruhnya ada di mana? Pengaruhnya? Di Pak Prabowo maksudnya? Iya, siapapun yang didukung. Siapapun yang didukung. Ini Pak Jokowi menyumbang 15%. Klaim-klaim semua ini Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ini akan berhenti ketika terlihat dengan nyata bahwa Pak Prabowo tidak bisa berpasangan dengan Gibran. Udah ya, itu. Begitu itu terjadi. Saya punya data, tetapi pendukung Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres kemarin itu mayoritas ke Mas Ganjar. Ada pendukung Pak Jokowi yang ke Pak Prabowo ada 18, sekian dan ke Pak Anies 4%. Tapi itu mayoritas ke Mas Ganjar. Baik, 2 menit. Oke, jadi saya kembali ke tadi statement saya. Klaim semua ini akan berhenti setelah tanggal 25. Jadi kalau bukan dengan Mas Ganjar, tidak ada pasangan Prabowo dengan Gibran, selesai. Tidak ada lagi faktor Jokowi di Prabowo. Klaim-klaim itu berhenti dengan sendirinya. Apalagi kalau dramanya tragis. yaitu sampai kemudian mengajukan permohonan di mana presiden menolak. Itu tragis, Pak. Itu sudah kode keras. Oh, artinya ketika koalisi ini maju memohonkan kepala daerah Pak Mas Gibran sebagai cawapres ditolak oleh presiden, itu apalagi? Dia, itu bukan lagi menampar, Pak. Itu memberikan racun dengan pasti, Pak. Oke. Ya, itu yang gawat, Pak. Nah, makanya saya nggak beralih, pasti nanti yang akan daftar itu namanya pasangan Prabowo Erlangga, Pak. Udah pasti itu, Pak. Allah, udah pasti. Belum pasti, Jangan kemakan sama dia. Belum pasti. Yang jelas masih ada beberapa nama yang bisa mendampingi Pak Prabowo. Sejauh ini juga Pak Prabowo masih lumayan bagus secara survei. Saya cuma satu. Apa tuh? Golkar aja katanya saya. Dia pernah di Nasdem dulu. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara membahas tentang menakar peluang Ganjar Mahfud. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semua. Terima kasih juga para narasumber. Reno Kocanegoro, makasih Reno. Arif Nurul Iman, makasih Mas. Dan Bung Samuel Nuti Saputra. Terima kasih banyak. Saya Hardi Hermawan pamit juga bersama produser acara Edi Koko, tim teknis Christian dan Randu mengucapkan sampai jumpa, sampai nanti.